kalau tanpa mengandalkan kasih karunia-Mu yang menopang kami. Pujian ini merupakan kesombongan yang keluar dari mulut kami. Karena kami tahu kami tidak mungkin bisa mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami, kalau bukan karena Tuhan yang terus-menerus menopang kami. Kami tidak mungkin bisa berdiri di atas iman kami sampai pada akhirnya, kecuali tangan-Mu yang erat menggenggam kami ya Tuhan. Kami lemah, terbatas, berdosa. Kami bodoh, bebal, dan seringkali mengikuti pikiran kami sendiri. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, entah berapa kali kami jatuh, Tuhan tetap menopang kami. Entah berapa kali kami meninggalkan Engkau, tapi kami mendapati Engkau terus mengejar kami ya Tuhan. Kami tidak bisa membayangkan seandainya Engkau lelah, kalah, dan menyerah, kami tidak mungkin ada sampai hari ini. Tapi kami bersyukur kami ada sampai hari ini mengikuti-Mu, walau dengan susah payah, walau dengan jatuh bangun, walau dengan carut marut hidup kami. Tapi kalau kami sampai hari ini masih bisa mengikut Engkau, kami percaya karena Engkau yang menopang kami. Dan untuk itu kami sungguh bersyukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah kami. Bekerjalah secara khusus bagi setiap kami ya Tuhan. Mampukanlah setiap kami untuk melihat keindahan Injil-Mu sekali lagi. Izinkan kami untuk melihat keberhargaan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu. Kiranya Injil yang benar, kematian dan kebangkitan Yesus, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur pada akhirnya bisa ada kembali di tempat ini. Salah satu tempat yang paling sering saya kunjungi di antara gereja-gereja yang lain. Bersyukur untuk Pak Yo, untuk Cilinda dan semua pengurus yang mengundang saya. Nah, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang rusak dibentuk. Dan saya mau memulai dengan mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di tengah sebuah semangat zaman. Pemikiran kita itu tidak pernah netral. Kita dipengaruhi oleh paradigma kultural, istilah kerennya gitu. Kalau mau dilupakan nggak apa-apa, tapi istilah kerennya adalah paradigma kultural. Apa yang sedang ada, apa yang menggerakkan dunia ini mempengaruhi pemikiran kita. Dan saya mau berkata begini, semangat dunia cenderung utilitarian dan pragmatis. Semua hanya diperlakukan sebagai alat demi sebuah manfaat. Nah, jangan khawatir dengan istilahnya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Nanti setelah saya jelaskan, nanti segera lupakan dan dalam hitungan yang ketiga tidur lebih dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan utilitarian ini? Utilitarian itu berarti bahwa segala sesuatu itu cuma alat bagi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita melihat orang lain, melihat diri sendiri atau melihat benda lain, kita cuma melihatnya hanya sebagai sebuah alat saja. Misalnya begini, kita mencari istri, carinya yang pintar cari duit misalnya begitu. Berarti kita tidak terlalu mengasihi istri kita. Kita menggunakan dia untuk mencari duit. Padahal mendapatkan istri yang pintar cari duit belum tentu menyenangkan. Istri saya itu pintar cari duit, tapi menyusahkan. Saya simpen duit dimanapun mesti dia ketemu, saudara. Jadi susah saya mau nyimpen dimanapun, saudara. Karena memang pintar cari duit. Kadangkala kita melihat orang lain juga seperti itu. Kita baik kepada orang lain karena orang itu baik kepada kita. Begitu orang itu mengecewakan kita, maka kita berhenti berbuat baik kepada orang itu. Berarti kebaikan kita sifatnya utilitarian. Ada sesuatu yang kita mau dapatkan dari orang itu, makanya kita melakukan sesuatu. Kalau pragmatis itu berarti begini, yang penting itu bermanfaat, bukan tepat. Tepat itu masalah belakangan. Buat apa truthful kalau nggak helpful gitu. Orang-orang biasanya mikirnya gitu, buat apa benar tapi tidak ada gunanya sama sekali. Misalnya contohnya begini, kalau kita bicara tentang Sinterklas misalnya, kita semua tahu ya kalau kita bicara tentang Santa Claus, apakah ini fiktif atau non fiktif?
Kita semua tahu ini adalah fiktif, tapi orang berkata begini, selama anakku selama Desember berbuat baik, selama anakku tidak nakal, walaupun Santa Claus tidak real, it doesn't matter. Yang penting adalah hasilnya. Ada berapa banyak di antara kita yang punya pemikiran pragmatis? Mungkin dulu saya pernah cerita di tempat ini, saya ingat pada waktu saya mengajar di STT Saat Malang, saya naik kereta ekonomi begitu. Nah di depan saya ada seorang ibu dengan anaknya yang sangat aktif sekali. Ibunya mengalami kewalahan, ibunya bilang begini, nanti ada polisi loh, anaknya diem. Tapi setelah dia lihat nggak ada polisi, anaknya tuh lari-lari lagi. Suatu ketika di sebuah stasiun ada satpam tiba-tiba naik di gerbong itu, duduk di dekat kami. Lalu ibunya berkata begini, itu tuh ada polisi loh, ada polisi. Anaknya ketakutan diam, dan ibunya beritahu, tuh lihat tuh tulisan di dadanya dia, polisi. Padahal tulisannya security. Ibunya nggak peduli, yang penting anaknya nurut, diam. Nah di stasiun berikutnya ternyata satpamnya itu turun. Anaknya mulai berulah lagi. Nah suatu ketika tiba-tiba anaknya itu nangis balik ke tempatnya dia, ketakutan sekali. Kemudian ibunya tanya, kenapa kamu ketakutan? Terus anaknya bilang begini, ono wong Cina gitu sana. Terus di ujung sana itu ada wong Cina katanya gitu. Terus ibunya ngelihat ke saya, dia senyum, lucu mas, anak saya ini paling takut sama wong Cina mas. Pokoknya kalau tiap kali lihat wong Cina mesti ketakutan kayak gini. Ibu ini ngobrol sama saya udah lama loh Sarah ya. Saya ngambil handphone, saya selfie, kurang Cina tak wajahku ini. Dari cerita ini saya menangkap sesuatu. Bagi ibu itu sebetulnya it doesn't matter apakah layak orang Tionghoa dijadikan ancaman untuk anaknya. PKI loh, komunis loh, nanti kamu dibunuh loh. Ini semua kan omong kosong sih. Ini semua adalah peristiwa yang tidak benar-benar terjadi. Tapi ibu itu merasa it doesn't matter, yang penting bermanfaat. Nah kita hidup di tengah semangat zaman yang seperti itu. Yang penting itu adalah bermanfaat. Nah kalau memang benar kita hidup di tengah zaman seperti ini, maka kita akan mengalami kesulitan ketika menemukan seseorang atau sesuatu yang tidak berharga dan tidak berguna. Apa yang akan kita lakukan kepada sesuatu atau seseorang ini? Atau kalau masih bingung, mari kita lihat dua gambar berikut. Di sebelah kanan saya ada pecahan vas bunga, yang satu adalah pecahan vas bunga yang lain, tapi ini sangat bagus sekali, sangat mahal. Perhatikan yang di kanan, vas bunga, harganya murah sekali, mungkin nggak ada harganya dan ini sudah pecah, tidak ada gunanya. Kira-kira apa yang akan kita lakukan dengan vas bunga yang di sebelah kanan? Buang buang. Berarti semuanya nggak pernah susah hidupnya ya. Yang pernah susah hidupnya pasti tahu kegunaannya ini. Pernah nggak bisa sikat gigi karena nggak ada odol? Nggak pernah ya, susah ya. Ini rasanya orang-orang yang dari dulunya itu kalau mencet odol dari tengah ya. Kalau saya mencet odol soalnya dari bawah gitu kan, bentuknya kan logam gitu kan ya. Terus digigit-gigit, digulung-gulung gitu kan ya. Terus setelah itu sampai digini-giniin ya, dipukul-pukul supaya bisa keluar, bener nggak sih? Kalau nggak bisa keluar langsung dipotong, dibuka begini. Diambilin ini ya kan, nanti sisanya ditaruh di gelas gitu, dikasih air, disimpan buat besok. Nggak pernah ngerasain gitu? Nggak pernah ya ngalamin gitu ya? Bersyukurlah hidup saudara enak banget. Itu hidup saya dulu gitu. Nanti kalau sudah habis simpanannya itu, yang saya lakukan apa? Nyari ini kayak begini nih, atau batu bata, kemudian dihancurin gitu. Setelah dihancurin diambil, digosok-gosokin di gigi gitu loh. Nggak pernah ya ngerasain gitu ya? Kenapa cuma saya yang menderita ya? Life is not fair. Saudara nggak pernah ya ngerasain hiburannya itu cuma di bak mandi ada gayung gitu kan, kita masukin di dalam gini tertutup, terus kita buka ada pluk 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 pluk. Itu rasanya kayak kebahagiaannya hakiki gitu kan, pluk 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 pluk. Nggak pernah ya tampaknya ya. Kita datang dari planet yang berbeda berarti ya. Itu semua adalah kerjaan saya sejak dulu gitu. Makanya saya ngerti. Kalau ada ini mungkin kita akan buang. Dan saya setuju, most people mungkin akan membuang genteng ini. Karena tidak berharga dan tidak ada gunanya. Nah tapi satu yang di sebelah sini mungkin sedikit berbeda. Tidak ada gunanya, iya. Tetapi berharga. Susah carinya. Harganya mahal, mau dibuang kita mikir-mikir, wah ini nggak ada gunanya memang, tapi ini berharga. Maka mungkin kita cenderung untuk mempertahankan dan mengelemnya kembali.
Tapi coba pikirkan bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita ini tidak berharga, benar? Hidup kita sia-sia di dalam dosa dan kita nggak ada gunanya sama sekali. Tuhan tidak membutuhkan kita, apalagi kehidupan kita di dalam dosa, sama sekali Tuhan tidak butuh kita. Apa yang akan Tuhan lakukan ketika melihat kita yang tanpa guna dan tanpa harga ini? Apakah Tuhan akan membuang kita? Ternyata tidak. Yang rusak tidak dibuang, yang rusak dibentuk ulang oleh Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita membaca bersama-sama Yesaya 64 ayat yang ke-8. Kita membaca dengan keras ya, cuma satu ayat saja untuk hari ini. Yesaya 64 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sekali lagi saya bacakan Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Sebelum nanti saya terangkan ayat ini, saya perlu menjelaskan dulu latar belakangnya, konteksnya. Karena kalimat kata tidak punya arti tanpa konteks. Misalnya tiba-tiba ada orang di sini berteriak, pergi. Kita semua pasti bingung, maksudmu pergi itu apa? Jadi perlu memperhatikan konteks supaya bisa menangkap artinya. Saya ambil contoh misalnya. Istri saya berkata begini, "Pah, air di galon habis." Kira-kira berdasarkan konteksnya artinya apa nih? Apakah itu sekadar informasi? Dan saya berkata, terima kasih untuk informasinya. Gitu. Pasti tidak. Karena setiap perempuan kalau berkata, itu pasti sabda. Maka saya tahu ketika istri saya mengatakan, "Pak, air di galon habis." Maksudnya sesuai dengan konteksnya adalah dia menginginkan saya untuk mengganti air di galon itu. Kita perlu tahu konteksnya, sebab kalau kita tidak tahu konteksnya, kita nggak mungkin bisa memahami artinya. Beberapa hari yang lalu saya makan bersama dengan beberapa orang setelah jogging pagi begitu, wah supaya kelihatan sehat. Nah saya setelah jogging membakar kalori sekitar 500, lalu makan menambah kalori sekitar 2000 ya. Makan di sebuah resto, sebuah warung soto gitu kan ya. Dan ada yang menarik ketika kami datang ke soto itu, ke warung itu, ada tulisannya begini, ngamen gratis. Lalu setelah makan gitu, saya ngomong sama salah satu yang ikut makan dengan saya, kamu mau nggak bayarin ini? Nggak bawa duit gitu. Nggak usah pakai duit. Bisa, tanpa duit kita bisa dapat gratis. Loh kok bisa? Kamu nanti ke kasir, terus kamu nyanyi 4 lagu. Karena kita 4 orang. Nanti pasti gratis. Dia bilang, kok bisa? Kamu nggak lihat ada tulisannya? Ngamen gratis. Berarti kalau kita ngamen, kita bisa makan gratis. Tapi saya yakin tidak ada orang yang pikirannya sesesat itu seperti saya. Ngerti nggak sih? Nggak ada orang yang pikirannya sesesat saya itu nggak ada. Misalnya begini, buy one get one. Terus orang gitu, buy one get one, masuk. Coba pikirin pelan-pelan. Saudara tuh beli 1, dapat berapa? Ya dapat 1 kan. Nggak usah ditulis, semua orang sudah tahu. Buy one, ya get one dong. Kecuali kalau buy one get one free, nah itu baru ceritanya lain. Tapi di beberapa toko ya tulisannya cuma gitu, buy one get one, langsung kita masuk. Dan celakanya tulisan itu keliru, kita nangkepnya keliru gitu kan ya. Tapi yang kita tangkap keliru itu benar. Memang maksudnya gitu. Maksudnya adalah saudara beli 1, gratisnya 1. Itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya konteks. Sebab kalau kita tidak tahu konteks, maka kita tidak bisa memahami arti sebuah kalimat. Nah, saya akan menerangkan latar belakang dari ayat ini. Kalau kita membaca seluruh pasalnya, yaitu pasal 64, maka kita akan menemukan konteksnya adalah kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Bangsa Yehuda pada waktu itu berbuat dosa begitu rupa selama berabad-abad, gonta-ganti raja, mayoritas memberontak kepada Tuhan. Tuhan mengirim berbagai macam nabi, mereka tetap memberontak melawan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, enough is enough. Lalu Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian. Dibuang, ditawan ke Babel. Dan Bait Allah yang mereka banggakan, kota Yerusalem yang agung, diluluh lantakkan, dihancurkan oleh tentara-tentara Babel.
Tuhan sudah menunggu sekian lama, akhirnya Tuhan berkata, enough is enough. Saudara, ada berapa banyak orang yang menganggap anugerah Tuhan itu murahan, saudara. Anugerah Tuhan itu tidak perlu dibayar bukan karena murahan, tapi karena kita memang tidak mungkin dapat membayarnya. Bukan karena murahan, tapi banyak orang melihat anugerah Tuhan sebagai anugerah yang murahan. Dan itu istilah dari seorang teolog, seorang pendeta pada zaman Nazi di Jerman, dan dia ditangkap karena melawan Nazi. Orang ini orang yang sangat terkenal sekali yang bernama Dietrich Bonhoeffer, saudara. Dan dia mengucapkan satu kalimat, cheap grace ini. Istilah ini diciptakan oleh dia, anugerah yang murahan. Banyak orang menanggapi anugerah Tuhan dengan murahan. Ngomongnya selalu gini, nanti aja lah. Saya pernah ketemu anak muda, saya injili karena dia nggak percaya Alkitab, nggak percaya Tuhan ada, macam-macam. Nah setelah ketemu dengan saya tanya kepada dia, pertanyaanmu terjawab nggak? Dia jawab, terjawab kok. Menurut kamu kekristenan masuk akal nggak? Dia jawab, masuk akal kok. Menurut kamu Yesus mati di atas kayu salib atau tidak mati seperti yang diajarkan agama sebelah? Menurutku mati di kayu salib kok. Menurut kamu Yesus bangkit dari antara orang mati, masuk akal enggak? Dia bilang, terus terang kok, masuk akal. Paling masuk akal dibanding yang lain. Lalu saya tantang, apakah kamu mau terima Yesus yang bangkit itu supaya dia hidup dalam hatimu? Dia bilang, kok aku belum siap. Nanti saja kalau aku sudah tua. Dan saya berkata kepada dia begini, jangan sok yakin sempat tua. Kalaupun sempat tua, jangan sok yakin masih punya kesempatan kedua. Dengar baik-baik ya, jangan sok yakin masih sempat tua. Kecuali yang memang sekarang sudah terlanjur tua. Tapi yang sudah terlanjur tua memperhatikan kalimat kedua. Kalaupun sempat tua, jangan sok yakin masih mendapatkan kesempatan yang kedua. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan ini. Bangsa Yehuda dibuang. Pada saat bangsa Yehuda dibuang, mereka tuh kehilangan segala sesuatunya. Yang mereka paling banggakan hilang berantakan. Mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan tanah perjanjian. Tapi dengarkan kalimat saya, pertanyaan saya berikut ini. Ketika mereka kehilangan bait Allah, apakah berarti mereka kehilangan Allah? Ketika mereka kehilangan tanah perjanjian, apakah mereka kehilangan perjanjian dengan Tuhan? Jawabannya adalah tidak. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya hilang dari hidup anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan perjanjiannya batal oleh kesalahan anak-anaknya. Makanya penulis Yesaya ini, saudara, di dalam ayat yang ke-8 memulai dengan kalimat yang bagus. Dia mulai dengan kalimat begini, tetapi sekarang ya Tuhan, garis bawah itu, tetapi sekarang ya Tuhan. Lalu dia fokus kepada Tuhan itu siapa? Engkaulah Bapa kami tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami sekalian buatan tanganmu. Perhatikan kata yang dipakai, tetapi sekarang ya Tuhan. Kata tetapi di sini berarti kontras dong. Ada dua hal yang dikontraskan. Lalu ada kata sekarang, berarti dikontraskan dengan apa? Sebelumnya Yesaya itu melihat keadaan. Tapi sekarang dia melihat siapa Tuhan. Ini bicara tentang kontras antara bagaimana keadaan kita dan siapa Allah bagi kita. Ketika kita menderita, ketika hidup kita hancur berantakan, kita seringkali cuma melihat keadaan kita. Makanya kita kehilangan pengharapan kita. Karena kita cuma melihat keadaan. Kita lupa melihat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita cuma mengingat keadaan, saya yakin mudah bagi kita untuk kehilangan harapan. Tapi kalau kita mengingat relasi kita dengan Tuhan, mengingat hubungan, maka kita selalu punya pengharapan. Kenapa? Karena Tuhan itu tetap baik walaupun di tengah situasi yang tidak baik. Kalau boleh saya katakan begini kalimatnya. Pengharapan Kristiani didirikan di atas relasi, bukan situasi. Tentang bagaimana Allah memandang kita, bukan bagaimana kita memandang keadaan kita. Pengharapan Kristiani didirikan di atas relasi, bukan situasi. Ini tentang bagaimana Allah memandang kita, bukan bagaimana kita memandang keadaan kita. Kita seringkali salah berpikir, saudara. Kalau istilah saya,
Di mana-mana terjadi kekristenan yang jungkir balik. Jungkir balik itu karena begini, saudara. Kalau keadaan kita baik, kita bilang Allah baik. Nah kalau keadaan kita buruk, loh, repot kan? Sering dengar kesaksian nggak? Saudara, Allah itu baik, saudara. Saya mau ditipu orang. Allah gagalkan itu untuk saya. Allah kita baik, saudara, tepuk tangan. Pernah bayangkan orang-orang yang mendengarkan kesaksian itu dan orang-orang itu ditipu. Pernah ditipu oleh orang lain, bahkan oleh pendeta atau majelis gereja. Ketika mendengarkan kesaksian semacam itu, kira-kira perasaan orang-orang yang duduk mendengarkan apa? Kalau kamu gagal ditipu, artinya Tuhan baik kepada kamu. Berarti kalau dulu saya ditipu, Tuhan tidak baik. Nah itu kesulitannya kita, kesalahannya kita selalu mengukur Tuhan berdasarkan keadaan. Harusnya kita mengukur keadaan berdasarkan Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, di tengah situasi apapun, ya tetap dia baik. Walaupun kita tidak melihat kebaikannya. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena kebaikannya sudah dibuktikan di tengah-tengah kita. Dia memberikan hidupnya sendiri, mati di atas kayu salib untuk kita. Itu sudah bukti kasih yang terbesar. Allah mengasihi kita begitu rupa. Jangan sampai kita berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar mengasihi aku. Wah, kalau saya jadi Tuhan, saya langsung teriak dari surga. Kalau sudah gitu. Kalau Engkau benar-benar mengasihi aku, lo salib itu kurang dah. Kalau saya sering bergurau begitu. Kalau ada orang Kristen ngomong gini, Tuhan kalau Engkau benar-benar mengasihi aku, tolong sembuhkan penyakitku. Kalau benar-benar mengasihi. Berarti kalau nggak disembuhkan Tuhan tidak benar-benar mengasihi, Tuhan tidak baik gitu kan. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, orang yang berdoa begitu, saya datangi lengkap dengan salib saya. Di depan dia saya ngomong, masih kurang dah. Ngerti maksudnya? Kita seringkali mengukur Tuhan berdasarkan keadaan kita. Ketika keadaan kita baik, kita mengatakan Tuhan baik. Ketika keadaan kita buruk, kita menganggap Tuhan itu buruk, tidak baik kepada kita. Ini namanya kekristenan jungkir balik, saudara. Saya ingin saudara meyakini bahwa Allah itu baik karena dia sudah membuktikan kebaikannya yang tertinggi di atas kayu salib. Amin. Dan itu tidak akan pernah berubah. Jadi di tengah situasi apapun, in whatever situation we are, we can rest assured. God is good. All the time, and all the time, God is good. Apapun yang terjadi, no matter what happens in our lives, does not change the fact that God loves us. Dan Allah sudah membuktikan kasih-Nya bagi kita. Saudara, kadang-kala kita nggak bisa melihat kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kadang kita nggak bisa melihat kebaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi kita masih tetap bisa percaya Dia baik untuk kita. Sekali dia baik, maka dia akan terus baik kepada kita. Jangan sampai mengukur Tuhan berdasarkan keadaan. Nah, di tengah situasi yang porak-poranda yang dihadapi bangsa Yehuda pada waktu itu, bangsa Yehuda melihat kepada Tuhan. Sebelumnya melihat kepada keadaan dan kehilangan harapan, sekarang dia melihat kepada Tuhan. Dan masihkah ada harapan? Masih ada harapan. Kenapa? Karena Allah adalah Bapa kita. Saya bacakan ulang ayat kita, saudara. Yang pertama, karena Allah sebagai Bapa. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Engkaulah Bapa kami. Nah, saya tidak tahu bagaimana saudara mempersepsi Allah sebagai Bapa. Karena di ruang konseling saya, berkali-kali saya mendapati konsep yang berbeda tentang Allah sebagai Bapa. Pernah ketemu orang Kristen yang kalau mendengarkan khotbah Allah adalah Bapa kita, dia justru ketakutan. Pernah dengar nggak? Pernah ketemu nggak orang-orang semacam itu? Loh, saya beberapa kali ketemu orang Kristen semacam itu. Jadi jangan saudara pikir Allah sebagai Bapa, persepsi semua orang itu sama. Tidak. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak majelis di suatu gereja yang menganggap papahnya adalah seorang monster. Dan dia berkata, setiap kali dia mendengarkan khotbah, Allah adalah Bapa kita. Khotbah itu menjadi khotbah yang menakutkan bagi kita. Menakutkan bagi dia.
menakutkan bagi orang lain yang mengalami ayahnya sebagai ayah yang abusive. Ayah yang selalu melecehkan dia secara verbal, secara fisikal dan sebagainya. Saya bisa memahami sih perasaan itu. Bagaimana seandainya tokoh yang paling ditakuti oleh seorang anak itu adalah bapaknya. Lalu di gereja dia mendengar Allah sebagai bapak, kemungkinan pertama ya dia akan ketakutan. Tapi saya juga mendapati kemungkinan yang kedua. Saya pernah punya teman yang tiap kali kalau mendengar kata Allah adalah bapak, dia tuh langsung nangis. Dan dia cerita ke saya, kenapa dia nangis. Dia punya papa. Papanya ada di rumah dan papanya tidak abusive. Tapi papanya tidak bertanggung jawab, gak pernah kerja, pengangguran, tidak melakukan apapun di rumah. Sehingga dia itu kehilangan figur seorang maskulin yang seharusnya melindungi dia, yang seharusnya menjadi tempat dia curhat begitu. Dia gak dapatkan. Makanya dia cerita ke saya, tiap kali dia doa, dia itu tidak pernah menyebut Allah sebagai bapak, tapi dia menyebutnya sebagai papa. Menarik ya. Terus dia bilang gini, karena aku gak pernah punya figur papa dalam hidupku, maka ketika aku menyebut Allah, aku nyebutnya papa. Aku gak punya figur itu dalam hidupku. Nah saudara, masih banyak cerita lain bagaimana orang-orang Kristen memahami konsep Allah sebagai Bapa. Nah saya akan menerangkan kira-kira artinya apa Allah sebagai Bapa di dalam ayat ini. Nah saya mencoba untuk mencari tahu relasi Bapa dan anak, Allah sebagai Bapa bagi umatnya di kitab Yesaya. Nah khusus di kitab Yesaya saya menyelidiki dan saya mendapati kalau Allah sebagai Bapa itu artinya Allah mengenal kita untuk selamanya. Saya bacakan dengan cepat ya. Pasal 64 ayat yang ke-16. Bukankah engkau Bapak kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri Bapak kami, ditekankan lagi. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Lalu di pasal 9 ayat 6 terkenal sekali selama musim Paskah. Bahwa anak yang diberikan, putra yang diberikan kepada kita diberi nama penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Allah sebagai Bapa di kitab Yesaya muncul beberapa kali. Dan tiap kali muncul itu selalu kaitannya dengan kekekalan. Saudara lihat tuh di pasal 63 sejak dahulu kala. Di pasal 9 ayat 6 Bapa yang kekal. Dan menariknya Bapa bukan cuma dikontraskan atau dikaitkan dengan kekekalan. Tapi yang paling menarik adalah di pasal 63 ayat 16. Saudara. Abraham itu nenek moyangnya Israel. Tidak tahu apa-apa tentang kami. Ketika bangsa Yehuda menghadapi kehancuran, menghadapi pembasmian, menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Di mana Abraham? Abraham mati sudah. Abraham sudah lama mati. He did nothing. Gak bisa melakukan apa-apa. Terus Israel, Yakub. Ini nenek moyang juga dari Abraham, Ishak, Yakub. Lalu muncul 12 suku Israel di situ. Di mana Yakub pada saat Yehuda keturunannya ini menghadapi persoalan, jawabannya adalah Israel tidak mengenal kami. Itu bahasa puitis yang artinya ketika mereka berada dalam situasi yang paling parah, mereka porak-poranda, hancur berantakan. Nenek-nenek moyang mereka itu melupakan mereka, nggak bisa menolong apapun. Nah saya sadar saudara, tidak semua kita punya figur ayah yang baik, tidak semua. Saya termasuk salah satunya. Saya tidak pernah punya figur ayah yang baik. Apalagi ayah saya dulu sebelum mengenal Tuhan, waduh pribadinya luar biasa, nggak bisa dibanggakan sama sekali. Setelah bertobat, papa berubah menjadi pribadi yang berbeda. Tapi saya dulu tuh kangen, saudara, rindu, ingin, kepingin. Kalau saya itu naksir cewek gitu, saya tuh bisa tanya ke papa gitu loh. Pak, bagaimana ya aku naksir cewek ini? Papa ada masukan enggak? Saya enggak mungkin tanya itu ke papa saya. Wong papa saya punya selingkuhan, tinggal sama saya, sama mama saya. Bagaimana saya bisa bertanya tentang cinta kepada modelnya laki-laki seperti ini? Enggak bisa saya tanya apa-apa. Makanya ketika saya jadi seorang ayah, saya ingin anak-anak saya itu bisa tanya kepada saya tentang apapun juga. Jadi anak saya tanya, "Pak,
Kalau naksir cewek ini ya apa-apa. Alasan kamu naksir apa? Soalnya cantik, Pak. Oke, Papa lihat foto keluarganya. Gitu. Saya lihat gini. Ini kamu lihat ya, mama, papa, semua saudaranya. Nggak ada yang cantik, nggak ada yang ganteng, cuma dia tok yang cantik. Ini perkecualian. Dia mungkin dapat gennya dari keturunan ketiga di atasnya dia. Jadi kamu harus banyak berdoa, semoga yang perkecualian berlanjut nantinya. Kalau enggak yang lain-lain ini yang akan berlanjut. Oh kalau gitu ganti Pak, gitu. Ganti lagi terus ngomongin, Pak kalau ini cantik enggak? Cantik sih. Papa lihat nih keluarganya, wah mirip semua nih. Wah berarti keturunan cantik dong Pak. Iya, cuma kamu lihat mamanya. Nah nanti kalau dia tua modelnya kayak gini, gitu. Setuju nggak ya kan? Papa kan gitu. Karena dia appeal-nya ke fisik kan. Makanya saya ajarkan anak saya yang paling penting itu bukan masalah penampilan fisik. Tapi kalau anak saya misalnya mikirnya itu fisik, ya berarti saya akan mengajarkan kepada dia bahwa fisik orang itu tidak bisa diandalkan. Nanti suatu ketika juga akan mengecewakan. Selama dia siap ya nggak apa-apa kan, begitu kan maksud saya. Lalu dia misalnya mau nembak, oh pacarnya, anak saya yang kedua itu berapa bulan lalu baru nembak pacarnya. Wow, sampai sekarang pun saya ingat 23 Juni 2023. Karena apa? Karena sudah rapat keluarga, ngerti nggak sih? Mau nembak aja loh rapat keluarga. Saya itu pengen dulu waktu saya nembak cewek itu rapat gitu loh, saudara. Rapat Pak, ya apa skenarionya nembaknya gini. Oh ganti skenario ini itu dan sebagainya. Akhirnya nanti mau gini Pak ya Pak. Oh ya boleh, tapi hati-hati harus gini nanti supaya surprise, harus gini. Waduh, saya tuh kepengen hadir di dalam kehidupan anak-anak saya. Anak-anak saya main olahraga, kemarin barusan diajak main temennya basket gitu kan ya. Ngajak Pak mau ikut Pak gitu. Badminton, ngajak papanya terus. Wah saya selalu diajak anak saya main sama teman-temannya. Sebab mereka butuh orang yang bayar sewa lapangannya. Bukan ya. Saya berusaha hadir terus di dalam kehidupan anak saya. Tapi saya tahu tidak setiap kita itu punya figur yang seperti ini. Tetapi secara umum saya tahu bahwa seorang ayah tidak membuang anaknya. Orang tua tidak membuang anaknya. Saya pernah mendengar ada sebuah cerita. Ada anak yang nakal sekali, saudara. Begitu nakalnya. Ini anaknya dia sendiri yang akhirnya cerita ke saya gitu. Begitu nakalnya sampai diusir oleh kedua orang tuanya. Dan pada waktu diusir oleh kedua orang tuanya, dia tuh dilempar gitu. Pakai semacam seng gitu, semacam pispot tapi yang agak melekuk begitu kan. Dilempar ke kepalanya dia. Kena nih. Dia kena, dia pegang, dia simpan dengan rasa bencinya. Dia pegang itu dan dia mau buktikan suatu ketika papa mamanya akan menyesal mengusir dia. Suatu ketika dia sendirian di kamar kosnya, dia lihat barang itu. Dia kaget, kok lebih berat daripada biasanya ya barang ini. Lalu dia otak-atik barangnya. Di dalamnya saudara tahu, di situ ada kepingan-kepingan emas yang disolasi di daerah situ oleh orang tuanya. Dan di situ dia belajar satu hal. Mungkin orang tua bisa membuang anak dari rumah, tapi tidak mungkin bisa membuang anak dari hatinya. Setuju? Orang tua nggak mungkin bisa membuang anak dari hatinya. Kalau ada itu perkecualian, saudara, di antara sekian banyak orang tua. Bahkan saya pernah tahu ada orang tua yang sudah berbuat salah, mengusir anak dari rumah dan dari hatinya. Akhirnya di masa tuanya dia juga menyesal. Tapi kalau saudara meyakini Allah sebagai Bapa, berarti Allah itu mengenal kita dan Allah tidak akan pernah membuang kita. Semakin dia mengenal kita, semakin dia tahu kejelekan di dalam diri kita. Tapi you know what, ini dia yang menjadi penghiburan kita. Bapa mengenal setiap sisi gelap kita, tetapi dia tidak pernah membuang kita. Bapak mengenal setiap sisi gelap kita, tetapi dia tidak pernah membuang kita. Saudara, siapa yang paling tahu kejelekan-kejelekan kita? Ya orang yang tinggal bersama dengan kita. Siapa yang paling tahu kejelekan saya? Ya istri dan anak-anak saya. Kalau saudara mau tahu saya rohani atau tidak rohani, tanyakan kepada mereka. Saya memberitahu mereka, kalau ada jemaat tanya, jawab apa adanya. Karena Papa tidak mau jemaat itu punya konsep, Papa ini pendeta sempurna. Tidak. Papa tidak sempurna dan it's okay to be an imperfect person. Karena yang paling penting bukan kesempurnaan kita, tapi kesempurnaan kasih karunia Tuhan yang selalu menopang kita. Tapi jujur ya,
Semakin kita kenal orang dan semakin kita kenal sisi gelapnya, biasanya kita semakin tidak bisa mengasihi orang itu. Semakin kita tidak bisa mengenal, semakin kita tidak bisa mengasihi, menerima orang itu. Kenapa? Karena kita tahu sisi gelapnya. Saya dulu pernah melihat ada seorang kaya yang pertama kali ketemu saya, saudara. Saya itu terpikat dengan dia karena dia itu rendah hati banget dalam tanda kutip, melayani saya padahal dia lebih tua dari saya, saudara. Saya dilayani begitu rupa gitu kan. Wah, saya langsung ngomong pada istri saya, orang kaya ini luar biasa loh ya. Padahal dia kaya, jauh lebih tua dari kita, tapi melayani kita. Tapi seiring waktu saya semakin kenal dengan orang ini, rasa respek saya kepada dia semakin hilang. Karena apapun yang dia lakukan sebetulnya supaya dia bisa mengambil hati orang-orang di sekelilingnya dia. Memang itu tujuannya. Dan ketika ada orang di sekelilingnya dia yang berbeda pendapat dengan dia, maka dia langsung berubah wujud, saudara, dari seorang yang very nice menjadi seorang yang sangat kasar sekali, dan dia menjadi seorang oppressor, orang yang menekan orang lain begitu rupa dengan kekuasaannya, main kuasa, main tangan, menjatuhkan orang lain. Semakin kita kenal orang secara dekat, semakin kita tahu sisi gelap kita. Dan kalau kita mau jujur ya, kita ini sebetulnya menyadari sisi gelap di dalam diri kita lebih baik daripada orang lain. Makanya saya dulu pernah ngajarkan begini, kalau difitnah jangan marah, karena fitnahan orang selalu lebih baik daripada keadaan kita yang sebenarnya. Saya ulang ya supaya kita paham ya. Kalau difitnah orang jangan marah, kalau difitnah jangan marah, karena fitnahan orang selalu lebih baik daripada keadaan kita yang sebenarnya. Makanya saya seringkali ngetesnya begini nih, saudara mau difitnah orang satu kampung, atau mau Tuhan kasih alat di pikiran saudara dan di hati saudara, nanti semua yang ada di hati dan di pikiranmu ditampilkan di LED oleh Tuhan supaya yang lain melihat. Saudara lebih suka difitnah satu kampung atau ditampilkan di LED? Lebih suka difitnah satu kampung. Kenapa? Karena fitnahan orang satu kampung tetap lebih baik daripada keadaan kita yang sebenarnya. Pikiran kita begitu jahat, hati kita begitu jahat, saudara. Dan Tuhan mengenal semuanya itu. Tapi yang menarik adalah Tuhan tidak pernah membuang kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya Allah sebagai Bapa. Yang kedua, saudara, yang terakhir, saudara, di tengah situasi yang tidak menyenangkan, bangsa Yehuda tetap bisa punya pengharapan karena Allah sebagai penjunan. Dikatakan demikian, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami sekalian adalah buatan tanganmu. Secara Allah itu ditampilkan di sini sebagai seorang penjunan, dan kita adalah tanah liat. Tuhan yang membentuk kami, yang membentuk kita semua. Nah, pertanyaannya begini, apa artinya Tuhan itu sebagai penjunan? Kita kan seringkali ngomong gitu kan, Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Dijadikan seperti apa? Ikut kehendaknya siapa? Kita toh, Tuhan. Kita udah pesen speknya, customize loh Tuhan ya. Kalau bentuk aku kepengen ini loh ya. Jangan yang lain. Nanti kalau yang lain dikirim saya kembalikan. Bila perlu sebelum dikirim, nanti kirimnya COD ya Tuhan. Aku mau lihat barangnya dulu kayak apa. Loh, kalau namanya kita ini tanah liat, kita jadi apa? Yang menentukan itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Dan saya mencoba untuk mencari tahu kata bejana, tanah liat, penjunan di kitab Yesaya. Dan ini dia yang saya temukan di kitab Yesaya. Kalau Tuhan sebagai penjunan kita tanah liat, Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Saya bacakan misalnya pasal 29 ayat 16, dan ini sama dengan pasal 45 ayat 9-nya. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Beda dong. Yang satu ciptaan, yang satu pencipta. Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa.
Nggak mungkin dong. Nggak mungkin tanah liat protes kepada penjunan dan berkata, kamu mau bentuk apa? Aku nggak setuju sama bentuk ini. Kamu nggak tahu apa-apa tentang hidupku. Just get rid of my life. No. Sebagai tanah liat kita berarti mengakui, we acknowledge the sovereignty of our potter. Kedaulatan dari penjunan kita terima, kita akui. Di dalam pasal 41 ayat 25 juga maknanya sama. Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggil dia dengan namanya. Perhatikan, seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Ini bicara tentang kekuasaan, bicara tentang kedaulatan, saudara. Allah itu adalah penjunan kita. Seharusnya itu menghibur kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan mau jadikan kita apa? Dia yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Kalau sampai figur Allah sebagai penjunan yang berdaulat menakutkan kita, maka mungkin kita lupa bahwa penjunan ini adalah Bapak kita juga loh. Dia bukan cuma penjunan, tapi dia Bapak kita. Kalau kita melihat Allah sebagai penjunan dan itu menakutkan bagi kita, maka mungkin selama ini kita telah punya konsep yang keliru. Kita berpikir kita berhak menentukan jadi apa hidup kita. Saya coba tanya ya, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tolong dijawab yang jujur ya. Kalau seandainya kita ini boleh milih jadi apa? Dan Tuhan kasih kita 3 opsi. Pertama jadi genteng, kedua jadi vas bunga, ketiga jadi celengan. Siapa yang mau jadi genteng? Nah, sudah kuduga. Enggak banyak, hampir enggak ada yang mau jadi genteng. Siapa yang mau jadi vas bunga? Cantik dilihat orang, ada? Enggak ada. Siapa yang mau jadi celengan? Ngangkat tangan semua. Tepuk tangan untuk orang Tionghoa di sini. Mikir aja pokoknya ada kaitan sama duit, saya mau itu. Pertanyaan saya itu bukan saudara mau jadi duit enggak? Saudara mau jadi celengan enggak? Karena fungsinya celengan itu untuk nampung sementara, setelah itu dipecah seolah-olah enggak ada gunanya lagi. Selama dia sudah menunaikan tugasnya, berarti dia jadi celengan yang baik. Kalau gitu saudara di antara 3 hal ini kepengen jadi apa? Saya baca ya, coba perhatikan ke saya, konsentrasi semua. Ya, vas bunga, bener nggak sih? Bunganya indah, vasnya indah gitu kan. Wah dilihat orang terus gitu. Nah sekarang pertanyaannya saya ganti. Kalau saudara itu hanya boleh memiliki 1 benda saja di rumah saudara, saudara pilih mana? Genteng, vas bunga atau celengan? Celengan. Karena dalamnya ada duit ya. Luar biasa ya. DNA Tionghoa kita memang nggak bisa hilang-hilang ya gitu. Walaupun mata sipit, tapi uang jatuh 100.000 2 kilo kelihatan langsung gitu kan. Seolah ada magnetnya gitu, luar biasa. Celengan. Siapa yang jawabnya bukan celengan? Siapa yang mau punyanya vas bunga? Saya sudah cek ini di berbagai macam orang ya. Nggak ada yang pilih vas bunga. Yang pilih celengan itu ada. Itu kalau komunitasnya memang banyak yang Tionghoa. Tapi most people, saudara, most people jawabnya apa? Genteng. Karena kalau kita nggak punya genteng susah. Vas bunga juga nggak ada artinya. Celengan juga nggak ada artinya. Hidup kita susah, berantakan, nggak karu-karuan. Kita itu sangat butuh genteng. Tapi kita nggak pernah mau jadi genteng. Karena genteng itu nggak indah. Padahal saudara tahu, yang terpenting bagi suatu bejana adalah fungsinya. Sesuai dengan tujuan penjunannya. Yang terpenting bagi suatu bejana adalah fungsinya. Sesuai dengan tujuan penjunannya. Jadi kita ketika mengakui Allah sebagai penjunan, seharusnya itu menghibur kita di tengah penderitaan kita. Kenapa? Karena He knows what He is doing. Dia ngerti apa yang dia sedang kerjakan di dalam hidup kita. He knows the best for us. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tidak ciptakan kita sama kok. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ciptakan kita dengan tujuan yang berbeda. Maka kita dibuat Tuhan jadi bejana yang berbeda.
Kalau saya boleh memilih, saudara, saya nggak mau jadi pendeta. Dari kecil saya kepengen jadi seniman atau jadi ilmuwan, saudara. Tidak pernah terpikir di otak saya mau jadi hamba Tuhan. Bahkan kalau sekarang pun Tuhan kasih saya kesempatan, milih, jangan takut dosa, jangan takut apapun, semua kontrol ada di dalam dirimu gitu kan ya. Seandainya kamu boleh ngikuti kedaginganmu, loh ini kan ngikuti kedagingannya. Mau jadi apa? Saya tetap mau jadi ilmuwan sih sebetulnya. Dari dulu saya suka sains, saya suka kimia, matematika, fisika dan sebagainya. Nilai-nilai saya yang paling tinggi bukan pendidikan agama, saudara, bukan. Nilai saya yang paling tinggi sains. Dan saya dulu punya cita-cita jadi ilmuwan sebetulnya, scientist. Tapi Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kalau saudara tanya, am I happy with that? Saya jawab, ya, saya bahagia dengan itu. Apakah saya satisfied dengan Tuhan? Oh, saya very satisfied. Tapi kalau saudara tanya kedagingan saya milih apa? Ya bukan hamba Tuhan, ngerti maksud saya? Tapi it doesn't matter what I like sebetulnya. Karena di dalam pelayanan sekali lagi saudara, we love what we don't like. Benar nggak sih? Karena kita mengasihi Tuhan, kita itu mencintai apa yang tidak kita sukai. Benar nggak sih? Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena yang itu tuh layak dicintai, bukan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mencintai apa yang tidak kita sukai. Makanya kalau Tuhan penjunan, kita itu nurut aja. Biasanya kan kita ngomong gini, Tuhan, Engkau penjunan, jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Aku mau jadi orang yang sabar gitu. Weh, besoknya dijawab Tuhan langsung. Dikasih orang-orang yang menjengkelkan di sekeliling kita. Terus malamnya protes sama Tuhan. Tuhan, hari ini kok orang menjengkelkan, kok semua ada di sekelilingku sih Tuhan, Tuhan. Ya Tuhan ingatkan, ya tadi pagi kamu doanya apa? Mau sabar toh ya? Mau sabar. Terus saudara ngarepkannya apa? Tuhan, jadikan aku orang yang sabar. Lalu Tuhan bilang gini, bim salah bim, abrakadabra, pok 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 jadi apa gitu. Enggak sih, itu bukan Tuhan, itu siapa? Pak Tarno itu. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan saudara mau sabar, saudara dikasih latihan supaya sabar, setuju? Kalau saudara itu gini, Tuhan jadikan aku saluran berkat untuk banyak orang gitu kan. Ya dalam sehari ditemukan sama orang-orang susah, ngerti gak sih? Terus ngeluh sama Tuhan. Tuhan, hidupku nggak kurang susah, ketemu orang BPJS semua gitu. Ketemu orang-orang dari jalur ekonomi lemah, minta tolong ini itu. Loh, katanya mau jadi saluran berkat. Kalau mau jadi saluran berkat ya Tuhan kasih kesempatannya. Dengarkan kalimat saya ya. Saya itu punya prinsip hidup begini. Orang yang keberadaannya sekarang kita benci, kelak akan menjadi orang yang keberadaannya paling kita syukuri. Saya ulang sekali lagi. Orang yang keberadaannya sekarang paling kita benci, kelak akan menjadi orang yang keberadaannya paling kita syukuri. Saudara, setelah saya melihat hidup saya, bagaimana Tuhan membentuk saya, ternyata orang-orang yang membentuk saya itu dua kategori. Orang-orang yang lebih rohani dari saya, pasti. Yang kedua adalah orang-orang yang paling menjengkelkan bagi saya, saudara. Orang-orang itu yang melatih saya untuk sabar. Orang-orang itu yang membuat saya berbelas kasihan. Orang itu yang membuat saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika ada orang kok Isa sih orang jahatnya kayak gitu. Pada waktu saya protes sama Tuhan, Tuhan ingatkan, kamu gak kalah jahat loh. Tapi aku ampuni kamu terus. Kok ada sih Tuhan orang kayak gitu, dimaafkan berbuat dosa lagi, dimaafkan berbuat dosa lagi. Aku gak kuat Tuhan ketemu orang ini terus. Tuhan ingatkan, memangnya kalau kamu minta maaf, minta ampun atas dosamu, aku ampuni atau nunggu kamu berubah baru tak ampuni? Langsung diampuni kan ya? Padahal kita melakukan lagi kan ya? Dari situ saya semakin berubah. Berapa hari yang lalu saya bincang-bincang dengan hamba Tuhan dari gereja lain, saudara. Dia kepengen tahu hidup saya, karena selama ini tuh dia dengerin khotbah saya, dia sangat suka. Lalu saya cerita tentang hidup saya. Selama saya cerita hidup saya, orang ini loh nangis berkali-kali. Terus saya bilang, saya nggak nyangka loh, itu kenapa ya kok kayak gini gitu kan ya. Nyari susah, nanyain kisah hidupnya orang. Dari wajah saya kan kelihatan wajah susah ini kan. Ketika saya cerita bagaimana dulu saya, sampai sekarang Tuhan ubahkan saya.
Orang cuma melihat satu aja, the grace of God di dalam hidup saya. Kasih karunia Tuhan yang bekerja luar biasa. Tapi saya tahu kasih karunia Tuhan bekerja melalui orang-orang yang menjengkelkan kadangkala. Makanya bersyukur untuk orang-orang yang menjengkelkan di sekeliling kita. Amin. Sebutin namanya bareng-bareng yuk yang keras. Enggak ya, oke. Allah itu Bapa dan Allah itu penjunan. Sadar enggak sih? Allah Bapa dan Allah penjunan itu kombinasi yang luar biasa untuk kita. Sebagai Bapa, Allah menyediakan cinta. Sebagai penjunan, Allah menunjukkan kuasa. Cinta dan kuasa itulah yang kita perlukan pada saat kita menderita. Sebagai Bapa, Allah menyediakan cinta. Dia mengenal kita dan terus menerima kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Itu cinta. Sebagai penjunan, dia itu punya kuasa. Dia berdaulat mau menjadikan kita apa, itu terserah dia. Dan gabungan antara cinta dan kuasa ini adalah hal yang paling kita perlukan, saudara. Bayangkan seandainya Tuhan penjunan, dia punya kuasa kan, tapi dia nggak punya cinta, dia akan menjadi monster yang menakutkan bagi kita. Karena dia akan buat kita sesuai kehendaknya yang tidak mencintai kita. Saya tidak mau percaya kepada seorang penjunan yang punya kuasa tapi tidak punya cinta. Karena hidup bersama dia akan menjadi hidup yang dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi sebaliknya, kalau dia cuma seorang bapak yang punya cinta, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa, kita juga tetap sama, hidup di dalam ketakutan dan ketidakpastian. Perpaduan antara cinta dan kuasa ini sangat penting, saudara. Entah berapa kali, saudara, saya mendapati ada seorang ayah, tapi dia nggak bisa berfungsi sebagai ayah. Entah dia fungsinya sebagai monster yang menakutkan untuk anak-anaknya, entah dia ayah yang baik tapi nggak melakukan tanggung jawabnya. Saya berapa kali mendengar anak-anak majelis bahkan dari gereja lain cerita ke saya, Pak Yakob jangan tertipu ya sama omongannya papa mama kita ya. Loh kenapa? Kita di rumah ini udah sebel kalau dengerin papa mama ngajak makan pendeta, ngomong ini ngomong itu. Kita udah tahu di rumah papa mama kayak apa. Bahkan Pak Yakob tahu, tiap kali papa mama pulang, kita semua ini kami dengar bunyi mobilnya, kita semua langsung matikan lampu, pura-pura tidur. Lalu papa mama balik ke kamarnya, langsung ngunci kamarnya. Udah kita nyalain lampu, kita tidurnya sampai tengah malam. Bagi mereka tidak ketemu papanya adalah hal yang baik. Karena papanya sangat menakutkan. Tapi ada beberapa orang, saudara, yang ada papanya. Kayak papa saya itu tiap hari ada pengangguran, tapi tidak pernah bisa melakukan apa-apa. Kalau cuma punya cinta apa gunanya? Kalau cuma punya kuasa, apakah itu tidak menakutkan bagi kita? Tapi Allah kita, dia bukan cuma Bapa, tapi dia penjunan. Dia bukan cuma memberi cinta, tapi dia memberikan kuasa. Dan saya akan memberitahu kita begini, saudara ya. Apapun keadaan kita jatuh seperti apapun, kita ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena ini, tidak peduli kita terhempas dengan keras, kita toh akan jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Berkali-kali saya mengucapkan kalimat ini di khotbah-khotbah saya, karena saya tahu ada orang-orang yang mungkin takut menghadapi masa depannya. Mungkin takut menghadapi kegagalan dan kehancuran. Atau mungkin sekarang ini ada orang-orang yang merasa hidupnya sudah tanpa harapan, hancur berantakan. Pandemi membuat bisnismu gak ada artinya lagi. Hancur, benar-benar hancur berantakan. Rumah tanggamu berantakan. Dan kau merasa terhempas dengan keras ke bawah. Tapi tidak peduli kita terhempas dengan keras, kita toh akan jatuh di tangan Tuhan yang lembut. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkenal, saudara, dia memberikan ilustrasi yang sangat memberkati saya. Dia bilang begini, kita ini ibarat berada di sebuah kapal yang sangat besar sekali. Di dalam kapal itu kita mungkin bisa jatuh kalau kita tidak berhati-hati. Kita mungkin bisa terpeleset kalau kita tidak berhati-hati. Tapi Spurgeon berkata begini, tapi kita tidak pernah jatuh sampai terlempar keluar dari kapal itu. Enggak pernah. Karena kita toh jatuh di dalam tangan Tuhan yang lembut. Kalau ilustrasi saya begini, saudara, Tuhan itu gandeng kita. Tapi pernah enggak sih kita gandeng anak kita? Anak kita terpeleset. Pernah ya?
Anak kita waktu terpeleset kita gandeng jatuh enggak sih? Enggak. Dia bisa terhuyung-huyung. Dia bisa sempoyongan. Tapi dia tidak akan pernah jatuh. Apalagi tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menggandeng tangan kita. Dan itulah yang Tuhan lakukan untuk kita, saudara. Di tengah kehancuran kita seperti apapun, ingat Allah Bapak kita, Allah penjunan kita. Dan saya akan menutup khotbah saya dengan menampilkan gambar ini. Biasanya kalau kita punya bejana yang rusak, yang kita lakukan adalah membuangnya. Atau kalaupun kita memperbaiki, maka kita berusaha untuk menyatukan kembali semua kepingan yang hancur. Lalu kita akan samarkan retak-retaknya. Supaya terlihat indah seperti semula, tidak ada retaknya. Tapi bukan itu yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Yang Tuhan lakukan dalam hidup kita mirip karya seni kintsugi di Jepang, saudara. Keretakannya tidak disembunyikan. Tidak dijadikan alasan untuk dibuang. Keretakan itu justru akan menjadi bukti bahwa bejana yang dulu tidak berharga ini sekarang menjadi jauh lebih berharga. Kenapa? Karena pada waktu disatukannya dengan emas murni, saudara. Setiap retakan disatukan dengan emas yang murni. Sehingga bejana ini bukan cuma kembali seperti semula, tetapi menjadi bejana yang lebih baik. Saya mau kasih tahu saudara ya, Tuhan itu belum puas kalau saudara itu cuma kembali seperti semula, pulih seperti semula. Tuhan belum puas, karena Tuhan ingin kita menjadi bejana yang lebih baik. Orang bisa melihat, wah orang itu luar biasa hancur dulu, tapi Tuhan bisa bawa dia sampai pada titik ini. Saudara, mengapa saya suka cerita masa lalu saya yang suram? Kenapa saya suka cerita kegagalan, dosa-dosa, kelemahan-kelemahan saya? Karena saya ingin orang lain itu melihat saya dengan semua keretakan-keretakan di dalam hidup saya. Dan orang lain sekaligus melihat hanya oleh darah Kristus yang sempurna itulah setiap kepingan di dalam hidup saya itu Tuhan satukan semuanya. Sehingga orang akan mengatakan, wah perjalanan hidupnya luar biasa. Saudara, saya mau tutup ya dengan kesaksian. Saya ini harus cepat-cepat pulang habis ini, karena saya harus ada di Semarang besok. Tapi nanti sore saya ada pelayanan online, jadi saya harus cepat sampai di Semarang sore nanti. Tapi tujuan saya ke Semarang sebetulnya bukan untuk pelayanan. Besok itu wisuda PhD saya. Dan saya tidak bisa hadir karena visanya prosesnya lama sekali. Jadi nanti saya in absentia. Tapi saya mau merayakan wisuda saya itu di kuburan mama papa saya di Semarang. Jadi saya sengaja pulang gitu. Saya cuma mau kasih laporan sama mama papa gitu kan ya. Kasih laporan, "Ma, Pa, ini anakmu yang dulu susah makan gitu kan. Ini anakmu yang dulu lauknya itu empeng, ancur-ancur itu, yang kecil dimakan 3 kali gitu kan. Ini anakmu yang gak bisa bayar uang sekolah. Ini anakmu yang lahir dari keluarga broken home. Tapi anugerah Tuhan cukup untuk saya." Saya ingin kembali cuma memberitahu, walaupun saya tahu mama papa saya ada di surga gak bisa dengerin saya ngomong, tapi saya mau kasih tahu keluarga saya bahwa Tuhan itu baik, anugerahnya sempurna untuk kita. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa pada titik ini, saudara. Karena banyak orang bilang kamu gak mungkin sampai SMP, kamu anak wong kere. Saya sering mendengarkan sumpah serapah orang. Saya berapa kali gagal, dan saya bersyukur ketika mengambil PhD pun saya nyaris putus asa. Saya ini ngambil PhD 15 tahun, saudara. Mungkin gak ada orang lain ngambil PhD selama saya 15 tahun. Dan itu dari 2 kampus. Saya keluar dari kampus yang pertama karena banyak masalah dengan dosennya. Saya sudah bab 4 kemudian disuruh ngulang lagi, ganti dosen. Sampai bab 4 disuruh ngulang lagi, saudara. Pindah di tempat yang sama yang sekarang ini, saudara. Saya berapa kali putus asa, saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan aku rasanya gak mampu gitu. Tapi saya tahu anugerah Tuhan selalu cukup untuk saya. Selalu cukup. Dan saya tahu anugerah Tuhan cukup untuk setiap kita. Apapun keadaan kita, sehancur apapun kita, Tuhan tidak membuang kita. Karena Dia Bapak kita, sehancur apapun kita, Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan akan bentuk ulang, bukan menjadi sama, tapi menjadi bejana yang lebih baik bagi kita.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.